Oke, teman-teman, kita lanjutkan sedikit ya. Kita akan mulai membuktikan GLM untuk data kontinu. Sekali lagi, pembuktian ini saya merujuk kepada buku dari Dobson gitu ya. Nanti kalau kalian pengen membuktikan dengan cara yang lain, it's okay, silahkan. Katakan kita punya suatu variabel Y berupa data kontinu, diketahui bahwa dia berdistribusi normal. Nah, tadi di atas, di materi sebelumnya, itu dinyatakan bahwasannya eh, komponen acak. Nah, Y ini tergantung pada satu parameter tunggal gitu. Nanti kalau ada yang protes lah, Bu, di apa namanya distribusi normal itu kan punya dua parameter yaitu mu dan sigma. Tadi di atas sudah di apa namanya sudah di mention ya bahwasanya dia tergantung satu parameter tunggal yaitu si mu gitu. Kenapa mu? Ya karena di dalam pemodelan yang kita modelkan adalah ekspektasi Y given X, bukan varian Y given X gitu ya. Kita mencari ratanya, bukan mencari variasinya. Oke, ini adalah distribusi normal gitu ya teman-teman. Ini aslinya seperti ini. Kemudian gimana caranya kita akan mengubah menjadi bentuk yang seperti ini. Menjadi bentuk yang eksponensial alfa A Y. Oke, caranya adalah caranya dengan diberikan eksponensial dan dilenkan. Contohnya begini. Misalkan saya punya fungsi f bulatan itu sama dengan bulatan. Apakah sama nilainya ketika saya mengeksponensialkan eksponen len dari bulatan? Hasilnya sama nggak antara baris pertama dan kedua? Pasti sama kan karena apa namanya eksponensial ini salah len itu memiliki basis eksponensial juga kan jadi tetap aja hasilnya sama nih jadi dengan demikian eksponensial len ini langsung saya masukkan ke sini len 1/2 pi theta pangkat setengah eksponensialnya masih jadi ini masih bentuk aslinya kemudian kita sesuaikan nah bentuknya menjadi seperti ini eh, karena dia apa namanya ada len ini eksponensial len. Eksponensial ketemu len. Ini jadi hilang kan otomatis. Jadi tinggal masuk apa namanya menjadi eksponensial min setengah yang di belakang ini len dari eksponensial, len dari eksponensial gitu. Oke. Jadi kayak misalkan len y pangkat gini ya. Pangkat sesuatu. Nah, sesuatunya jadi turun gitu. Makanya ini jadi yang ini min setengah. Kenapa kok min setengah? Nah, coba teman-teman cari ya, karena ini kan pangkatnya ada minus di bawah ya. Jadi dia akan naik, terus langsung saya operasikan ini ya, teman-teman kalian harus tahu apa namanya aturan dasar dari logaritma. Nanti silakan diotak-atik, kok bisa sih komponen yang di sebelah kiri ini menjadi begini? Nah, ini cuman permainan ini aja sih, permainan angka dan permainan aturan dari logaritma. Oke, silakan yang baris kedua bisa dipahami sendiri. Nah, len eksponensial otomatis akan hilang karena dia ketemu len dan eksponensialnya akan jadi hilang langsung keluar 1 min 2 pi sigma kuadrat 2 sigma nggak ada pi-nya ya. Y min mu kuadrat. Kemudian setelah diotak-atik karena setengah apa namanya pangkat setengah dikalikan 1/sigma kuadrat ini bisa diuraikan bagian ini diuraikan menjadi begini kemudian bagian yang ini pindah ke belakang ini juga salah satu pembuktian apa namanya exponential distribution ya yang ada di Bain seingat saya waktu StatMat di seperti ini kan kemudian kita kalikan labu itu masih banyak sigma oke sekali lagi di dalam pembuktian MLE seingat saya juga kita hanya mengambil satu variabel sehingga sigmanya ini diasumsikan konstan. Oke, nah bentuknya menjadi seperti ini.
Kalau ada yang protes, itu di bawahnya masih ada sigma. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita melakukan estimasi parameter dengan MLE, sigmanya ini, kalau misalkan kita sedang mengestimasi mu, maka sigmanya dianggap menjadi konstan. Kebalikannya, kalau kita sedang mengestimasi sigma, maka mu-nya yang dianggap konstan. Nah, berarti di sini kita tidak memperhatikan yang ini, karena dia adalah suatu konstanta. Jadi, yang seingat saya, ini bisa diasumsikan satu gitu. Kemudian fungsi di sini y dikalikan mu, berarti ay-nya sama dengan y. Terus beta mu-nya itu sama dengan mu. Tadi sudah disampaikan, ketika fungsi a dalam y itu sama dengan y, maka dia adalah distribusi atau merupakan fungsi yang kanonik gitu. Nah, karena B mu yang menempel di fungsi J ini cuman nilainya sama dengan mu, maka, hilang. Maka, fungsi B mu ini akan langsung menjadi link function. B mu sama dengan mu. Ini akan menjadi link function identity yang digunakan di dalam regresi linear, sehingga G, ekspektasi Y given X, itu sudah langsung menggunakan G mu, di mana G mu-nya ini loh. Di sini kan B, Bu. Kenapa di sini pakai G? Ya saya menyesuaikan dengan ini ya, karena ini nggak usah dibingungin sih, ini hanya notasi. Nah, G mu itu sama dengan mu. Ini sudah langsung bisa disejajarkan dengan komponen sistematiknya. Begitu, teman-teman. Itulah kenapa di dalam regresi linear tidak memerlukan link function yang aneh-aneh gitu. Ini salah satu alasannya. Next, GLM untuk data biner. Di sini saya contohkan dengan menggunakan distribusi binomial gitu ya. Nanti kalau yang Bernoulli semakin gampang karena ininya nggak ada, NY-nya nggak ada. Silahkan dibuktikan sendiri untuk yang Bernoulli. Sekali lagi, dari fungsi Y dalam parameter P, loh kok P Bu bukan Pi ya. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri ya. Misalkan ini jadi Pi, ya udah saya ganti di sini. Ini Pi, ini Pi. Pi, Pi. Jadi N, Y, Pi pangkat Y kalikan 1 min Pi pangkat N min Y. Kemudian sekali lagi eksponensial len kotak. Karena ini juga basisnya eksponensial. Eksponensial ketemu eksponensial, hasilnya adalah kotak. Jadi baris kedua dengan baris pertama itu tidak bermasalah, dia hanya diubah dalam bentuk lain. Oke, eksponensial. Eksponensial Y-len ini boleh diganti jadi Pi. Ini dapat dari mana? Sebenarnya teman-teman bisa mengoperasikan sendiri ya. Kalau di sini sih tinggal matematisnya aja. Y-len Pi. Y-len Pi ini sebenarnya dari sini. Y-len Pi. Bukan ding, dari sini. Y-len Pi ini maju ke depan. Y-len Pi. Karena ini perkalian kan jadi penjumlahan biasa gitu lah ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga turun. Jadi Y-len 1 min Pi. Y-len 1 min Pi. Kemudian, lah kok ini jadi plus ya. Ini kan positif. Ini negatif. Ini saya pindahkan aja supaya lebih mudah gitu teman-teman. Oke, kalau masih belum paham silahkan di pause videonya terus dilihat kok bisa berubah begitu gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita akan gabungkan karena Y-nya memiliki dua nilai. Jadi Y yang ini di sini berarti kan sama saja len pi per 1 min pi. Ya kan? Karena ini minus makanya jadi dibagi gitu. Terus yang bentuk sini gimana? Ya biarkan saja menjadi begini. Nah, kalau masih belum paham silakan dihentikan videonya, dilihat lagi kok bisa bentuknya begini. Bagi yang sudah paham kita lanjutkan saja. Inilah hasil akhirnya. Di sini ada Y, maka fungsi A dalam Y ini sama dengan Y, sehingga ini memenuhi yang tadi, yaitu dengan syarat distribusinya kanonik gitu ya. Karena AY-nya sama dengan Y, maka fungsi B
P, karena parameternya adalah P, yang menempel pada fungsi kanonik ini, dia akan menjadi natural parameter. Inilah yang akan menjadi link function. Balik lagi ke atas yang tadi sudah saya jelaskan. Masih ada nggak? Nah, ini kenapa jadinya link function P per 1 min P yang digunakan. Jadi asal itu tidak turun dari langit tiba-tiba ya teman-teman, tetapi melalui suatu proses matematis seperti ini sehingga terbentuklah link function logit. Itulah kenapa ketika kita memodelkan suatu variabel respon sukses gagal yang mana dia berdistribusi, kalau kita apa namanya berasal dari distribusi Bernoulli ya sebenarnya, nanti yang di kelas saya jelaskan deh apa sih kapan kita menggunakan binomial, kapan kita menggunakan Bernoulli. Tapi intinya kita fokus dulu pada kejadian sukses gagal. Misalkan ini berarti peluang kejadian sukses, peluang kejadian gagal. Ini tidak bisa langsung kita Pi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1. Nggak bisa, teman-teman. Tidak akan memenuhi. Ini akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan 8 buktinya. Tapi di pertemuan 5 ini, kalian akan diantarkan hanya sampai memahami bahwa yang dimodelkan itu bukan Y-nya, tetapi peluangnya. Begitu. Dan sementara peluang itu tidak linear dalam parameter dan variabel, sehingga dia dilinearkan dengan link function logit ini. Ini namanya link function logit. Baru dia bisa dibuat seperti ini. Begitu teman-teman untuk GLM data biner. Berikutnya, ini ada ilustrasinya. Nah, sekali lagi yang dinotasikan atau yang dimodelkan di sini ini bukan Y-nya, tetapi nilai ekspektasinya. Gitu. Sama seperti pada regresi linear ya. Kalau regresi linear, ini pola datanya kan begini, ngek. Gitu. Jadi dengan menggunakan estimasi yang ini aja udah bisa ya. Tetapi kalau pola datanya melengkung begini, tentu saja kita tidak bisa memaksakan menggunakan OLS. Kenapa Bu? Tunggu sampai pertemuan 8, di sana akan sangat jelas. Oke, intinya grafiknya seperti ini teman-teman. Kalau kita bikin garis regresi, ya kalian sudah lulus regresi pasti sudah tahu kalau garisnya seperti ini, pasti nanti SSE-nya akan lebih tinggi daripada SSR, sehingga koefisien determinasinya akan sangat rendah. Nah, bagaimana jika kita menerapkan transformasi dengan link function? Nah, ini sudah berupa logit nih teman-teman. Ya, ini sudah berupa logit. Tadi kalau di sini masih pi. Ini masih pi. Kalau yang di sini menjadi len pi per 1 min pi. Nah, ketika dimodelkan, dia sudah menjadi lebih linear. Itulah kenapa dari yang tidak linear, dilinearkan. Begitu. Oke, semoga bisa dipahami. Karena waktunya terbatas. Next. Untuk data frekuensi. Nah, ini yang gampang lagi nih. Poisson. Nanti kalau ada persamaan yang salah, saya boleh dikoreksi atau teman-teman langsung koreksi saja di catatannya ya kalau ada yang salah di sini. Kan bisa koreksi langsung. Nah, kita sama seperti yang tadi eksponensialen. Dieksponensialkan terus dilenkan gitu, jadi tidak akan mengubah nilainya. Dengan satu cara saja sudah kita bisa peroleh Y-nya sama dengan Y. Jadi di sini memenuhi sifat kanoniknya tadi ya, sifat distribusi kanonik, sehingga fungsi B dalam lambda, ini parameternya saya gunakan lambda bukan mu, boleh nggak ganti mu, silahkan. Di sini diperolehnya B lambda itu berupa len lambda. Itulah kenapa yang menjadi natural parameter itu len lambda, bukan len lambda per 1 min lambda gitu. Jadi setiap distribusi akan memiliki link fungsinya sendiri-sendiri gitu ya teman-teman, tergantung dari pembuktian mana yang menjadi natural parameternya begitu. Nah, apa efeknya? Ilustrasinya begini teman-teman. Jadi ekspektasi Y tadi kan masih lambda nih. Ketika lambda dibuat scatter plotnya dengan X,
ternyata ya benar kan, memang eksponensial itu tidak akan pernah kurang dari nol ya teman-teman, karena dia berupa data cacahan. Ada kemungkinan dia akan semakin besar nilainya. Begitu. Ini kan jelas sekali tidak bisa kita terapkan regresi linear. Kalau kita paksakan ya begini, nanti errornya akan sangat tinggi. Nah, sementara itu setelah dilakukan, ini tulisannya kok log Bu, bukan len, tapi maknanya log di sini adalah logaritma natural ya. Gitu. Jadi ini menjadi len lambda. Jadi ketika lambda ditransformasi menjadi len lambda, kemudian dimodelkan lagi atau dilihat diagram pencarnya dengan X, maka sudah berubah bentuk scatter plotnya dari yang melengkung atau seperti kuadratik ini setengah ya. Ya, kita bisa sampaikan seperti bentuk kurva, dia akhirnya menjadi bentuk yang lebih linear. Begitu, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Tadi ini untuk biner, respon biner, kemudian ini yang untuk data frekuensi. Kalau ada yang bertanya, apakah link function hanya sebatas yang kita pelajari ini? Tentu saja tidak gitu ya teman-teman. Banyak sekali link functionnya seperti ini. Nah, tadi sudah disebutkan pada simple regression, regresi sederhana, dan regresi berganda, link functionnya adalah identity. Ini adalah linear model. Kemudian di Ankova, Mangkova, dan teman-temannya, kalian dapat Ankova kan ya sekarang di Medstat 2. Nanti ini materi baru, dulu saya nggak dapat. Nah, ini juga masih menggunakan link identitas gitu. Apa itu link identitas? Tadi saya juga sudah jelaskan ya, teman-teman. Nah, ini link function identity. Kenapa? Karena tadi G ekspektasi Y given X-nya itu sudah berupa G mu, di mana G mu itu kalau kita lihat di sini B mu sudah langsung sama dengan mu-nya, sudah langsung sama dengan rataannya. Jadi dia otomatis linier. Gitu. Makanya disebut linear model. Kebablasan. Nah, berikutnya logistik. Dia logistik regression ini di pertemuan 1 sampai dengan secara khusus sampai ke pertemuan 8 sampai pertemuan 10, kemudian di CCP pertemuan 11 multinomial, 12 ordinal, tapi masih menggunakan link function yang sama, hanya beda konsep. Link functionnya adalah logit. Terus teman-teman bisa lihat di sini ketika Y-nya continue, X-nya continue bisa menggunakan ini. X-nya continue normal, X-nya continue juga ada di sini. Kapan sih menggunakan ANOVA? Yaitu ketika Y-nya continue, X-nya categorical. Ini nanti di Medstat 2 ada nih teman-teman. Tunggu aja. Kalau nggak salah di pertemuan 7 apa 8 gitu, ANOVA one way, ANOVA two way gitu. Ya, udah lewat ya, udah lewat apa Medstatnya, udah lulus berarti udah tahu lah. Kemudian kalau yang ada di sini, jadi Y-nya itu adalah categorical binary, sementara X-nya itu atau komponen sistematiknya, nah ini yang tadi sudah saya jelaskan, komponen sistematiknya ini berupa data bisa continue, bisa kategorik, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk Poisson, nah, ini ada contohnya, teman-teman bisa baca sendiri predict number relatif. Kenapa kok bisa menggunakan Poisson? Nanti bisa dicari sendiri ya rasanya. Kalau Poisson, X-nya gimana Bu? Ya bisa continue, bisa kategori. Tapi yang membedakan adalah link functionnya log. Begitu saja teman-teman. Oke, estimasi parameter di dalam regresi-regresi logistik ini tidak menggunakan OLS ya teman-teman, tapi menggunakan MLE. Untuk GLM ini akan sangat susah, tidak seperti OLS bisa diturunkan secara rumus, tetapi ini perlu menggunakan algoritma, yaitu algoritma Fisher scoring dan Newton-Raphson, begitu. Oke, ini sepertinya bagian akhir. Ini adalah proses iterasi aja ya teman-teman. Jadi prosesnya berulang-ulang. Jadi misalkan iterasi pertama dapat likelihoodnya cuman ada di sini nih. Ini seperti ketika kita kemarin belajar di pertemuan berapa ya? 2
Oh ternyata kalau dicoba di sini nilai betanya likelihoodnya hanya mencapai nilai segini nih. Kalau di beta 1 likelihoodnya ada segini. Sedangkan pada iterasi entah keberapa dapatlah yang paling maksimum likelihoodnya. Maka inilah yang digunakan sebagai estimasi parameter terbaiknya. Jadi ini adalah proses simulasi gitu ya teman-teman. Tidak mudah untuk dilakukan secara manual gitu aja. Oke, teman-teman itu saja untuk materi terakhir di pertemuan 5 ini. Sampai jumpa di diskusi ataupun permainan-permainan yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.